Halo, kembali lagi bersama Rio. Ratunya lagi di sana, lagi ganti baju. Rizinya mana Rizi? Rizinya lagi jalan ke sini. Rafanya lagi tidur siang. Di video kali ini kita mau bahas gimana cara bawa keluarga ke Eropa. Soalnya lumayan banyak yang nanya di TikTok, di Instagram, di YouTube juga kayaknya ada deh. Sama teman-teman kita juga ada beberapa yang nanya. Jadi ini videonya bakalan banyak ngomong. Kalau kalian gak suka video banyak ngomong ya udah skip aja. Jadi prosesnya itu makan berapa lama sih kira-kira? Lama. Saya datang bulan Juli. Terus mulai proses itu bulan Kayaknya 1,5 bulan setelah kamu di sini. ya berarti mulai Juni, Juli, September, Oktober ya. Iya, itu mulainya juga pelan-pelan gitu kayak satu dokumen demi satu lah dokumennya. Nggak langsung semuanya. Jadi berarti kira-kira prosesnya 2 bulan ya? Iya, kurang lebih. 2 bulan. Jadi yang lebih banyak tahu itu Ratu. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya cuma nyiapin dokumen aja dari sini. Jadi bagaimana coba ceritakan? Keribetan itu. Jadi intinya semua dokumen itu harus dilegalisir sebelum dikirim ke embassy. Ada beberapa yang harus dilegalisir. Jadi pertama itu akte lahir, ijazah. Legalisir apa apostil nih? Jadi ini ada bedanya soalnya. Intinya namanya tuh intinya legalisir kan, harus dikonfirmasi kalau dokumennya itu adalah betul dan asli. Jadi yang harus dilegalisir itu ada 4 mainly. Akte, buku nikah kalau yang udah nikah, ijazah yang ya harus ada ijazah, sama SKCK. Jadi surat keterangan kelakuan baik. Ya itulah pokoknya. Dokumennya yang mesti dilegalisir kayak segini ya kira-kira. Ya itu soalnya ada translationnya juga. Ya. Nah, jadi dulu itu kalau saya mesti dilegalisir dan translate ya. Ya jadi pas Rio itu kebetulan Indonesia belum mulai apostil. Jadi dia masih legalisir. Kan legalisir yang tahu legalisir itu seribet apa, saya harus ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, abis itu ke embassy, abis itu kemana-mana, pokoknya banyak banget, ribet banget kalau dulu. Ini ya salah satu contoh. Iya, ini salah satu contoh. Jadi dulu ribet dan sekarang jadi lebih gampang kalau apostil. Soalnya cuma perlu ke satu tempat. Tapi nggak semua negara nerima apostil. Jadi ada beberapa negara kayak UAE mereka masih harus legalisir. Jadi beda. Ini kayak kalau ke Eropa harus diapostil. Nih contohnya, ini nggak apa-apa kan ya ditutup? Nggak apa-apa lah ini. Sukarnayan berpendidikan sebagai. Nanti orang-orang tahu kalau aku masih 17 tahun. Nggak ada tulisannya. Oh ini nggak perlu lagi sini SKCK udah nggak pakai. Oh ini SKCK. Iya bukan sih? Nggak tahu. Apostil tulisannya kok. Iya. Ya ini yang nggak contoh. Ini iya, contoh. itulah. Ini salah satu contoh apostilan nih. Saya tutupin dikit lah. Nah. Jadi kita tuh ada beberapa dokumen yang diapostil, ada beberapa dokumen yang dilegalisir. Kayak akte anak-anak karena mereka lahir di Dubai, semuanya dilegalisir di Dubai. Kita juga berdua kuliah di Malaysia, jadi kita semuanya legalisir di Malaysia. Itu another story, itu juga ribet banget. Ini nih ya, salah satu contoh buku. Iya. Ini merit book nih, apostil lagi itu. Iya, ini apostil. Ini dulu masih buku nikah ya, sekarang udah nggak buku nikah. Itu juga di apostil. Nah, apostil juga gampang banget sebenarnya. Kita pertama itu pakai agen karena sejujurnya kirain ribet kayak bikin legalisir yang harus mondar-mandir sana sini. Ribet, kita nggak mau, kita nggak ada waktu untuk bolak-balik dan kita tahu pasti bakal kayak dilempar-lempar gitu loh, harus ini harus sana, jadi kita pakai jasa. Nah pas udah pakai jasa kan 2 tuh bikin 3 SKCK akte lahir sama pertama itu 2 bukan SKCK bikin sendiri. Akte sama buku nikah. Itu 2 itu pakai jasa, tapi ternyata jasa itu mahal ya. Jadi kayak satu dokumen tuh bisa 900.000
Padahal kalau bikin sendiri itu cuma 150.000. Tapi Ya kalau kan? kalian mager ya Ya kalau ada duit dan mager it's fine. bisa kita taruh nomornya di bawah. Iya, Nah, ini itu jasanya recommended recommended banget. Jadi pas udah tahu kalau ternyata harganya cuma 150 dan ternyata mau kan pas jadi kita tuh apostilnya itu sebelum pulang ke Indonesia. nggak Iya tahu, nggak sih? aku nggak tahu. Iya pokoknya Saya nggak tahu apa. pokoknya dapat SKCK itu udah setelah akte sama buku nikah di apostil. Terus kayak mikir-mikir ya ampun ini mahal banget ya kalau misalkan harus nambah 900.000 lagi cuma buat apostil. Akhirnya nyoba bikin sendiri, googling lah ya kan. Ternyata emang semuanya udah online dan itu gampang banget ternyata. Kalau mau tahu cara apostil yang gampang, saya ada di story, udah di highlight, itu tinggal dilihat aja. Ini Instagramnya, ada di highlight, namanya apostil. Tapi sekarang ngambil apostilnya itu bukan di kantor AHU lagi. Kemarin tuh katanya di Kemayoran apa Kebayoran, apa pokoknya di beda tempat lah, udah bukan di AHU lagi. Jadi itu harus di Google sebelum datang ke AHU-nya. Nah itu juga katanya di AHU mereka kayak ada limit berapa orang yang boleh datang. Jadi lebih baik datang dari pagi, jangan siang-siang. Jadi ada waktu untuk. Soalnya rame banget yang datang tuh rame banget. AHU itu apa tuh kasih tahu? Hukum something. Kita cerita pengalaman ke Austria ya. Ini mungkin beda-beda negara lain, tapi ini kita cerita Austria. Jadi setelah semua datanya, semua dokumennya udah lengkap, itu akte ijazah. Rio cuma diminta ijazah kuliah. Dan transkrip ya, jangan lupa bukan ijazah doang tapi transkrip nilai itu harus ada. Soalnya kebetulan kita kuliahnya pakai bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau kalian kuliah di Indonesia mungkin perlu nggak ya pakai? Nggak tahu, tapi ada kemungkinan perlu sertifikat A1 bahasa Jerman atau TOEFL bahasa Inggris gitulah. Iya, itu harus konfirmasi kita nggak tahu, tapi kita berdua nggak ada A1 Jerman, kita nggak ada. Rio cuma diminta kuliah doang, tapi saya diminta sampai SMA. Jadi itu yang lucu. Jadi saya udah ngasih semua dokumen nih ke ibaratnya ke imigrasi di sini. Tiba-tiba imigrasinya minta coba minta SMA. Astaga. Untungnya saya masih ada semua ijazah SMA komplit, juga semua transkripnya dari raport-raport itu udah semua. Dan itu karena ribet kan harus ke Kementerian Pendidikan apa segala macam. Kalau nggak salah perlu legalisir ya? Harus di apostil juga. Nah karena harus di apostil itu saya pakai jasa karena saya nggak mau ke kementerian lain-lain, ribet. Jadi itu itu pakai jasa. Nah habis itu kalau udah komplit semua tinggal ke embassy. Tapi biasanya ada checklist gitulah yang harus dibawa apa aja selain akte, SKCK, ijazah, buku nikah kalau yang nikah, sama duit. mahal banget coy. Oh enggak, jadi kalau kan karena Rio udah di sana duluan, di sini duluan, dia harus punya bukti kalau dia punya rumah. Ya. Dan rumahnya itu mesti ada size-nya lah kalau di sini. Iya, jadi tergantung orangnya ada berapa. Tergantung jumlah orangnya berapa. Nah, nanti kayak misalkan punya 1 anak, rumahnya harus besar apa, 2 harus besar apa, dan seterusnya. Terus harus juga ada gaji dan kontrak kerja. Ya. Dan katanya ada minimal gajinya kan? Iya, ada minimal gajinya. Jadi kalau punya istri minimal berapa, 1 anak berapa, 2 anak ada. Kalau nggak salah 1.600 euro. Kalau nggak salah minimal banget 1.600 kalau punya satu istri. Kalau punya istri dan 1 anak. Kalau mau punya istri banyak ya harus punya gaji besar. Setelah itu dibawa ke embassy. Nah, sebelum ke bawa embassy itu karena kita mau bikin bukan kependudukan. Iya, pokoknya KTP. bukan karena kita ke sana bukan untuk turis. Jadi kita nggak ke VFS, kita ke embassy. Sebelum ke embassy harus bikin appointment dulu. Waktu itu nelfon
email apa telepon dua yang bisa. Terus udah datang pas main itu semua harus bawa. Jadi pas ke embassy itu kita bukan cuma bawa aslinya doang. Jadi karena aslinya mereka nggak bakal ambil kan. Jadi pas yang diambil itu cuma SKCK doang, tapi ijazah segala macam nggak diambil aslinya. Jadi kita harus bikin 2 kopi, masing-masing 2 kopi, 1 untuk embassy, 1 untuk dikirim ke sini. Jadi ingat 2 kopi. Soalnya kalau enggak, besokannya harus balik lagi, ya kan? Daripada bolak-balik cuma buat fotokopian doang, mendingan semuanya banyakin aja kopinya. Dan kayaknya sekarang mungkin harganya udah beda ya karena udah 2023. Cuma waktu itu 1 orang 2,1. Terus anak-anak 1,3. Terus pas di sana diambil fingerprint, tapi cuma adult doang, anak-anak enggak. Jadi kalau misalkan ke sana enggak bawa anak-anak enggak apa-apa. Anak-anak enggak perlu dibawa, cuma kita aja yang datang. Totalnya berapa kira-kira? Wow, this is apostil dan lain-lain. Iyalah. Kayaknya 10? lebih. Masa lebih Sama dari 10? visa? Oh ya sama visa sih lebih lepas harusnya lebih. Tapi kalau apostil sendiri kayaknya kita semua ya sama yang Malaysia apa segala macam kayak kita habis juga 10 belasan lah pokoknya. 10-12 juta Ya. cuma buat. Tapi itu karena kita pakai agen ya. Kalau misalnya ngurus sendiri nggak bakal semahal itu. Dan waktu kita ngurus di Malaysianya itu kita juga pakai agen, terus kita mesti ngirim Pakai dokumennya DHL. ke Dubai karena waktu itu kita masih tinggal di Dubai. Terus ya udah. Ya, Jadi lumayan mahal. Kalau misalnya kalian punya semua dokumennya dan dokumennya itu asli ya, Iya. harusnya sih nggak ada masalah. Yang paling ribet itu cuma ijazah Rio. Itu Oh, iya. doang. Kita Ya. masalah di situ doang karena Rio nggak punya visa pelajar pas dia kuliah di Malaysia. Jadi paspornya itu Oh, ya, paspornya itu udah nggak ada. Ya. Dan untuk legalisir si Ijazah. dia itu perlu semua Visa. visa. Jadi Ya. yang kuliah di luar negeri Nah. di Malaysia, semua visa pelajar itu harus ada dari awal sampai akhir. Dan saya kuliah itu udah cukup lama, jadi jadi paspornya udah nggak tahu di mana. Itu yang paling ribet. Tapi yang lainnya nggak ribet sih, nggak ada yang bikin kayak, aduh ribet banget nih. Ya ribet sih sebenarnya, cuma in the moment tuh ribet, tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya ya udah gitu, cuma ngurusin dokumen doang. Cuma mikirnya tuh kayak ya ampun ini bakal lama banget soalnya abis itu kita harus translate ke bahasa Jerman. Nah ini nggak tahu karena di Wels beda sama Vienna kan beda-beda ya soalnya kan magistratnya. Tapi pas ngirim apostil ijazah SMA itu nggak ditranslate ke bahasa Jerman. Yang lainnya ditranslate ke bahasa Jerman, padahal ada bahasa Inggrisnya kan di apostil tuh. Cuma in case mereka perlu translation daripada nunggu lagi berapa minggu, soalnya translation kan juga lama. Akhirnya ya udahlah translate semua. Tapi pas ijazah SMA kebetulan nggak ditranslate dan diterima. Soalnya ada tulisan bahasa Inggrisnya. Tapi kayak ini tuh Bentar, berarti semuanya harus ditranslate setelah di apostil? iya, ini semuanya ditranslate. Cuma yang bikin bingung itu adalah kayak ini kan kayak di segel cap Kementerian Agama Republik Indonesia dan translationnya bears the seal of Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kayak kementeriannya tuh nggak ditranslate gitu loh. Makanya Ministry of Religion. Ini ada bola rainbow. Okay. Nah jadi kayak bingung kan ini gimana orangnya bisa ngerti kalau misalkan kayak kementeriannya tuh nggak ditranslate gitu kan. Jadi akhirnya yang dokumen-dokumen penting kayak akte gitu-gitu ditranslate ke bahasa Jerman, kecuali ijazah SMA itu nggak ditranslate ke Jerman. Mungkin kalau negara lain karena kebetulan di sini bahasa Jerman, kalau misalnya negara Norway gitu mesti translate bahasa Norway juga. Iya mungkin ya. Tapi kan di negara lain mungkin lebih bahasa Inggris lebih dipakai. Soalnya ini kayak acting in the capacity of kepala seksi bina kemudian kayak orang nggak bakal ngerti apa itu kepala seksi bina. Nah seksi lagi tulisannya. Seksi berarti section. Oleh
direktur ini by Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Oh, Ini iya. kayak nggak ditranslate kan bingung ya. Itu sampai nanya orangnya ini nggak ditranslate semua ya, kayak kenapa setengah-setengah gitu. Jadi akhirnya ya udah kita translate aja daripada bermasalah nantinya dan nunggu lagi. Kalau ditranslate harus dicap kayak gini, di stapler dan dicap. Soalnya kalau nggak bakal diterima. Soalnya nanti dibilangnya apa? Beda dokumen. Beda dokumen. Soalnya Rio kejadian. Jadi dia dokumennya nggak di stapler. Akhirnya dibilang ini buat yang mana? Ini Ya. kayak nggak Ya. apa sih? Dia nggak percaya kalau ini translationnya untuk dokumen itu. Jadi harus di stapler bareng. Cuma kemarin itu kamu nggak diapostil ya? Enggak. Nah, bedanya kalau apostil, soalnya kalau translation itu nggak boleh di stapler ke apostil kan. Jadi dia terpisah dan diterima. Mungkin karena kamu legalisir dan ini apostil jadi lebih diterima. Tapi harus seperti ini. Kayaknya cukup sekian aja. Videonya udah kepanjangan ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis aja di komen di bawah. Nanti Kalau aku kalian jawab. mau lanjut nonton vlognya, kita lanjutin aja vlognya untuk hari ini karena Ini Ratu ada. masak. Oh tuh ada tuh. Ya, satu anak 1,1. Saya 2,1. Jadi Itu buat apa? ini buat bikin visa. Oh, Jadi sebenarnya tergantung apa sih exchange rate-nya ya. Jadi dia tuh kayaknya setahun tuh sama terus. Jadi 2023 beda pasti. Tapi bayarnya itu 120 euro untuk adult, anak-anak 75 euro. Nah, ini untuk jadi ada dua kali bayar ya. ini Abu Dhabi. Enggak, ini kan. Ini yang buat anak-anak. Ini yang legalisir anak-anak. Oh, ini legalisir karena lahirnya di Dubai, kita Iya, legalisir. ini legalisir anak-anak itu juga 80 euro. Ini juga 80 euro. Legalisir apa ini? Oh enggak, iya benar. Iya 80 euro satu Oh, legalisir. ini legalisir ijazah. Iya. Ijazah Iya. Kementerian Malaysia. Itu juga 80 euro. Jadi kayaknya legalisir di Austrian Embassy itu 80 euro. Mungkin 2023 jadi 85 atau mungkin jadi Iya, 100, kita nggak tahu. Semoga nggak naik ya. Semoga nggak naik. Oke lah, kalau begitu sekian penjelasannya ya. Ini cukup panjang juga videonya, udah berapa nih? Udah hampir 20 menitan sendiri ngomong. Kalau kalian masih mau lanjut nonton videonya, mungkin ada informasi yang kita kelupa, nonton aja lanjut. Karena Ratu masak bubur ayam nih, saya kasih tunjuk. Ini Morris. Hi Morris. How old are you? 4 years old. 4 years old. Who's your favorite person? Kankina. Not mommy and daddy? Okay, say bye-bye. Bye-bye. Fine, I just say. Nih, Ratu masak bubur ayam buat buka puasa. Udah jadi belum ini, Beb? Kayaknya belum jadi ya ini bubur ayamnya. Jadi itu Nih kuahnya. masih keras. Nanti pakai kerupuk kulit dan kerupuk udang ya. Bukan. Rizi, ngapain sih? I'm washing hands with the bubble. Hati-hati jatuh ya bubble-nya ya. Yeah, nanti Lihat bubble-nya banyak banget tuh. Waduh. Ini Ratu lagi bikin cakwai. Ya. Apa itu? Kan harus digabungin. Oh lala, sudah jadi ini cakweknya. Ini OTW bikin lagi tuh buat bubur ayam. Woi, makan apa itu? Cakwe namanya. Di Apa? Apa namanya? Cakwe. Good job. Ini ada kerupuk yang halal dan kerupuk. Oke. Ini bubur ayamnya sudah jadi, pemirsa. Sedikit lagi berbuka puasa, 1 menit lagi. Mari kita makan.